Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang Turki Utsmani. Negara Turki adalah negara di luar benua. Wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% terletak di benua Eropa. Penduduk Turki diantaranya merupakan Muslim yang bermayoritas mazhab Sunni. Nama kerajaan Utsmaniyah itu diambil dari dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saudi Ibnu At-Togrol Ibnu Sulaiman Shah Ibnu Gai. Beliau adalah kepala kabilah kabupaten di Asia Tengah. Adapun pemerintahan yang pernah memerintah dalam masa kerajaan Turki Utsmani ialah yang pertama ada Sultan Muhammad II, di mana pembaruan di kerajaan Utsmani abad ke-19 dipelopori oleh raja yang menjadi pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Mahmud diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan beliau meninggal dunia pada tahun 1839. Di bagian pertama dari masa kesultanannya, ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan usaha menundukkan yaitu daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah melakukan pembaruan kehidupan militer dengan membentuk suatu korps tentara baru di tahun 1826 tepatnya, yang pada waktu itu diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Sultan Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan kerajaan Utsmani. Menurut tradisinya, kerajaan Utsmani dikepalai oleh seorang sultan yang mempunyai kekuasaan, baik itu kekuasaan temporal atau duniawi, dan kekuasaan spiritual atau kekuasaan rohani. Dengan demikian, Raja Utsmani mempunyai dua bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan memerintah negara, dan yang kedua, kekuasaan menyiarkan serta membela Islam. Dan selanjutnya, setelah kegagalan yang dialami oleh Sultan Mahmud II, negeri ini kembali dipimpin oleh Sultan Abdul Majid, tepatnya pada tahun 1839 sampai 1861. Beliau mencoba melanjutkan langkah-langkah pembaruan yang dirintis oleh Sultan Mahmud. Ia melancarkan program yang kemudian disebut sebuah tanzimat. Tanzimat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu nadoma yunazimu tanzinatan, yang artinya yaitu mengatur, menyusun, dan memperbaiki. Di mana di zaman itu memang banyak diadakan
peraturan dan undang-undang yang baru. Gerakan Tanzimat sendiri didasari oleh pemikiran Barat dan meninggalkan pola dasar syariat Islam. Penyingkiran Islam oleh pemerintahan Turki salah satunya tercermin dari penghapusan sebuah kalimat agama negara Turki adalah Islam yang semula terdapat pada pasal 2 konstitusi negara. Pembaruan itu dilakukan meliputi pembaruan di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang hukum, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, dan di bidang administrasi. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain, yang pertama ada Piagam Had 1 Syarif Burhani, tepatnya pada tahun 1839, di mana isi dari piagam ini menjelaskan bahwa masa permulaan kerajaan Utsmani, syariat, dan undang-undang negara dipatuhi. Oleh karena itu, kerajaan menjadi besar dan kuat dan rakyat hidup dalam sebuah kemakmuran. Akan tetapi, pada masa-masa selanjutnya, yaitu tepat pada 150 tahun terakhir, syariat dan undang-undang tak diperhatikan lagi, dan sebagai akibatnya kemakmuran rakyat hilang untuk digantikan oleh kemiskinan, dan kebesaran negara lenyap ditukar oleh sebuah kelemahan. Yang kedua, ada Piagam Had 1 Humayun, tepatnya pada tahun 1856 Masehi, yang menjelaskan misalkan orang Eropa pada kerajaan Turki Utsmani, yaitu yang menginginkan ada persamaan hak antara orang Islam dan orang non-Islam di Turki Utsmani pada saat itu. Yang selanjutnya yaitu ada Utsmani Muda, golongan inteligensi kerajaan Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan, dikenal dengan nama Utsmani Muda. Utsmani Muda pada asalnya merupakan sebuah perkumpulan rahasia yang didirikan di tahun 1865 dengan alasan atau dengan tujuan untuk merubah pemerintahan absolut kerajaan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Adapun tokoh-tokoh Utsmani Muda pada saat itu adalah, yang pertama ada Yahya Pasha. Yahya Pasha lahir pada tahun 1825 di Istanbul, dan beliau meninggal dunia pada tahun 1880. Dia adalah anak seorang pegawai kantor bea cukai di Istanbul. Dan yang kedua ada Mithat Pasha. Nama lengkapnya ialah Hafidz Ahmad Shafik Mithat Pasha. Beliau lahir pada tahun 1822 di Istanbul. Beberapa langkah pembaruannya ialah memperkecil kekuasaan kaum eksekutif dan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok legislatif. Yang terakhir adalah ada Nami Kemal. Nami Kemal mempunyai jiwa Islami yang tinggi, sehingga walaupun dia berpegang ke pemikiran Barat, namun beliau masih menjunjung tinggi moral Islam dalam ide-idenya, yaitu ide-ide pembaruannya. Menurutnya, saat ini Turki Utsmani mengalami kemunduran karena lemahnya politik dan melemahnya ekonomi. Selanjutnya
Adapun pemerintahan yang memerintah Turki Utsmani yaitu Turki Muda. Gerakan oposisi di kalangan perguruan tinggi yaitu mengambil pengumpulan rahasia oposisi di berbagai kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan nama Turki Muda Ahmad Riza 1859 sampai 193. Pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Riza antara lain adalah yang pertama, ingin mengubah pemerintahan yang absolut kepada pemerintahan yang konstitusional, karena menurutnya akan menyelamatkan kerajaan Utsmani dari keruntuhan adalah melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan positif dan bukan dengan teologi atau metafisika. Yang selanjutnya ada Mustafa Kemal. Mustafa Kemal, beliau lahir di Salonika 1881. Dia seorang pemimpin Turki baru yang menyelamatkan kerajaan Turki Utsmani dari kehancuran total dan bangsa Turki dari penjajahan Eropa. Ialah pencipta Turki modern dan atas dasarnya ia mendapat gelar Ataturk atau Bapak Turki. Pembaruan pertama ditujukan terhadap bentuk negara. Pemerintah harus dipisahkan dari agama. Dengan demikian, yang berdaulat di Turki bukan lagi sultan, akan tetapi rakyat. Kemudian timbullah persoalan bentuk negara yang telah berubah organisasinya. Golongan Islam mempertahankan bentuk khalifah dan golongan nasionalis menghendaki bentuk yaitu republik. Setelah itu diadakan amandemen terhadap Konstitusi 1921, yaitu ditetapkannya bahwa negara Turki adalah negara republik dan agama negara adalah Islam. Sekularisme Mustafa Kemal, beliau tidak menghilangkan agama Islam dari masyarakat Turki, dan ia memang tidak bermaksud demikian. Yang ia maksud ialah menghilangkan sebuah kekuasaan agama dari bidang politik dan pemerintahan.